Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi edisi Kamis tanggal 7 April 2022. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai dan memimpin kami, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Urapi kami agar kami dapat memahaminya dengan baik, dan biarlah juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan pagi ini yang datang menyapa kita semua terambil dari Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 12. Namun yang akan kita baca dari ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Firman Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Hidupmu bisa berubah, mak dimbang membali tu katuamu. Tidak sedikit orang yang sampai hari ini masih terlena dengan kekayaannya. Walaupun pada sisi lain banyak pula orang yang masih terlena mengeluh hidup dalam kesusahannya. Sampai-sampai ia merasa bahwa kesusahannya adalah nasibnya. Akibatnya, ia pasrah dengan keadaannya, seolah-olah nasibnya tidak akan berubah lagi. Pembacaan kita saat ini menggambarkan kehidupan umat Allah yang sedang dalam pembuangan ke Babel, membuat mereka sudah tidak punya kekuatan untuk mengalami kehidupan dalam situasi tanpa perbudakan. Perbudakan bangsa Babel dianggap sudah menjadi nasib yang tidak bisa lagi berubah. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yesaya agar mereka terjaga dari kenyataan pahit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari perbudakan, menjadi bangsa yang kembali punya kekuatan dan kehormatan. Yerusalem yang dulunya menjadi reruntuhan akan dikembalikan Allah menjadi kota yang kuat. Bahkan di sana akan terdengar berita sukacita, serta umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Semua itu terjadi karena Allah telah melawat umat-Nya dan membebaskan mereka. Tuhan menjadi Raja atas Israel. Bagian firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa jika kita menjadikan Allah Raja dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Bahkan ketika kita mengalami banyak persoalan akan beratnya kehidupan, Allah pun sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Bagi Tuhan, perkara perubahan adalah hal yang mudah. Yang menjadi persoalan ialah kita sendiri yang sulit berubah. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengubah hidup kita sesuai kehendak-Nya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih hari pemberian-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, bahwa hidup itu bisa berubah, dan perubahan yang terbaik adalah berubah oleh akal budi, berubah menjadi baik karena firman Tuhan.
Terima kasih untuk hamba-Mu, Diaken Bapak Marcelinus Padidi, yang telah menyampaikan firman ini kepada kami semua. Berkati kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaannya, dan setiap pelayanannya. Kiranya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami bersuka cita untuk banyak hal yang Tuhan nyatakan. Hari ini mungkin ada yang tersembuhkan, ada banyak kabar sukacita di setiap pribadi dan setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Buat rumah tangga yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati perjalanan keluarga setiap jemaat-Mu. Yang berulang tahun secara pribadi, Tuhan, Engkau mengenal mereka. Kiranya mereka bersukacita dalam pertambahan usia. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan lawat, peliharakan, kuatkan mereka. Kiranya oleh kasih setia-Mu Tuhan, waktu demi waktu mereka akan tersembuhkan dan boleh kembali beraktivitas. Tetapi kami sungguh sadar bahwa bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Satu hal yang kami tahu, bahwa rancangan Allah adalah selalu rancangan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Kami berdoa, jika ada di antara warga jemaat yang berduka, bersedih, kecewa, dan berbagai hal yang menekan kehidupan ini, Tuhan kuatkan jemaat-Mu. Kiranya mereka akan bangkit, mereka akan semangat, mereka akan berharap kepada-Mu, dan Tuhan memulihkan saudara-saudara kekasih kami. Bapa di sorga, segala perencanaan kami ke depan, baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam jemaat, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang, sehingga direncanakan dengan baik dan diwujudkan juga dengan baik. Dan Allah sendiri akan menjadi penasihat dalam perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu untuk pemerintah bangsa negara kami. Kiranya pemerintah dari pusat sampai pelosok tanah air boleh memerintah setiap lapisan masyarakat seturut dengan kasih setia Tuhan. Berkati Bapak Presiden bersama dengan aparat, kiranya mereka senantiasa disehatkan, dikuatkan, dan dengan penuh semangat dan cinta rakyat, cinta kedamaian akan menuntun masyarakat luas. Waktu demi waktu, perdamaian dunia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat di mana kami berjemaat, Tuhan juga senantiasa memberkati kami bersama. Ini doa kami Tuhan di pagi hari ini. Kami mau menjalani hari ini hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang berbahagia, jalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.